Buku Sedekah Membabi Buta Jilid 1, karya Edi Sutisna, subjudul, Saya Pernah Mengetes Allah. Berkali-kali, saya mengetes bukan ingin memantang Allah, subhanallah. Allah yang menguasai jagat raya dan semua isi langit dan bumi tunduk kepadanya. Untuk ditantang tidaklah mungkin. Saya mengetes Allah karena saya ingin mengetahui diri saya sendiri. Seberapa percayanya kita kepada Allah, seberapa kuat iman kita kepada Allah, seberapa cerdas otak saya menyikap semua tabir Allah, seberapa besar pemberian waktu, uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga saya kepada Allah. Insya Allah, banyak terkandung hikmah untuk teman-teman semua. Selamat menikmati. Tes pertama, sewaktu saya kuliah. Saya kuliah S1 jurusan informatika. Untuk menyiasati pembayaran uang kuliah saya membuka rental pengetikan Persis di samping kampus saya. Saat itu rental sedang sepi dari pengunjung. Saya iseng-iseng membuka Al-Quran yang di sana tertera kalam Allah yang bunyinya gini, tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini, melainkan rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Kira-kira gitu ya, terbesit kuat di pikiran saya untuk mengetes Allah. Dialog, saya coba tes Tapi bagaimana caranya ya? Seraya berpikir, tangan saya bergerak-gerak dan saya biarkan merogoh-rogoh kantong saku saya. Di kantong baju terdapat uang sekitar 25.000. Dan saya biarkan lagi tangan saya merogoh-rogoh kantong celana saya, yang di sana terdapat uang sekitar 25.000. Recehan semua. Maklum rental, dan satu buah dompet yang ketika dibuka oleh tangan saya terdapat satu lembar uang 50 ribuan. Dari hasil investigasi, tangan saya melapor kepada saya. Tangan lapor Bos Edi. Perintah dari otak sudah saya laksanakan. Seluruh tubuh sudah saya geledah, sehingga terkumpul total uang sebesar 100.000 rupiah. Sekarang saya menunggu perintah selanjutnya dari Bos Edi. Laporan selesai, hati. Karena hati ialah yang paling peka dalam diri ini, dan penuh dengan kekhawatiran. Maka hati ingin menegaskan kembali kepada Bos Edi. Bos Edi, bener nih uang mau disedekahkan. Nanti untuk Bos Edi makan bagaimana? Menurut saya Bos Edi 50/50 saja. 50 buat sedekah dan 50 lagi buat jaga-jaga untuk makan. Soalnya kan rental lagi sepi sedari pagi. Kalau gak ada pasien gimana hayo? Edi bengong mempertimbangkan bisikan hati. Seraya memilih dan berpikir, setelah 10 menit kemudian muncullah perintah dari saya. Hei, tangan dan hati, asal kamu tahu ya, tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini, melainkan rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Sekarang laksanakan perintah saya. Kuras semua uang yang ada di dalam diri saya tanpa terkecuali. Sekarang hati dan tangan pun menuruti perintah saya. Tak ketinggalan semua ajutan saya pun ikut mendukung dan membantu. Karena saya seorang pemimpin maka semua ajudan saya mengikuti semua perintah saya termasuk kaki, mata, jari jemari pun ikut membantu saya untuk menyedekahkan semua uang yang saya miliki. Malam hari pun tiba. Kebetulan sewaktu kuliah saya lebih sering menginap di rental ketimbang di rumah. Biaya makan, kuliah dan lain-lainnya pun dari situ saya kumpul-kumpulkan. Tapi saat ini, malam hari pukul 21, saya dalam keadaan lapar dan tidak memegang uang sepeser pun. Hati seonggok darah yang bernama hati sangat sensitif sekali dan gitu khawatirnya dengan saya. Bos Edi, bagaimana kalau kita hutang di warung sebelah? Saya merasa khawatir dengan bos. Saya takut terjadi apa-apa dengan Bos Edi. Edi bengong berpikir menimbang-nimbang usulan hati. Hei hati, asal kamu tahu ya, tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini, melainkan rizkinya sudah dijamin oleh Allah.
Sepertinya hati pun mulai mengerti dan memahami betapa kerasnya keyakinan seorang Edi yang ingin menunjukkan bahwa Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Malam yang mencekam dan lapar pukul 11 malam, saya menanti janjinya Allah belum juga datang, yang katanya rizki itu sudah dijamin olehnya. Tapi saya berniat tidak akan berhutang atau apapun, mudah memang untuk saya berhutang di warung sebelah karena sudah kenal. Tapi saya tetap kekeh hanya menunggu janji Allah, namanya juga eksperimen, kata saya menguatkan hati ini. Pukul 12 malam pun tiba dan saya masih menunggu janjinya Allah. Dan, Allahu Akbar, perut saya ini rasanya perih banget, karena seharian belum masuk 1 sendok pun nasi untuk memenuhi kebutuhan si lambung kesayangan saya ini. Setengah jam kemudian, tepatnya jam 12.30 malam, seorang teman lama saya datang kepada saya dan terjadilah dialog. Teman berkata, "Assalamualaikum Edi, gimana kabarnya?" Edi berkata, "Subhanallah, alhamdulillah friend, baik-baik aja. Kamu sudah lama ya tidak kemari. Kirain sudah lupa ya sama saya." Teman, "Sorry friend, agak sibuk nih. Gini saya kesini pengen bayar hutang nih sama Edi, 100.000 waktu itu." Ternyata teman saya mau membayar hutang 100.000 kepada saya, yang saya sendiri bahkan sudah lupa kapan dia meminjam uang kepada saya. Dalam hati, ini nih janji Allah udah datang buat saya. Saya mau lihat seberapa dan bagaimana nih janjinya Allah. Saya mau ngulur-ngulurin. Edi, saya aja udah lupa friend. Kapan kamu minjem uang kepada saya? Ya udah gak apa-apa, sudah saya ikhlaskan kok. Udah simpen aja buat kamu, saya udah ikhlaskan kok. Inilah cara saya mengulur dan mengetes Allah. Teman, si Edi emang ya, kebangetan kamu. Begini di uang kemarin kamu pinjamkan untuk saya itu adalah sebagai tambahan modal saya waktu itu, dan alhamdulillah usaha saya berkembang. Dan saya mau mengembalikan uang pinjaman itu ke kamu plus bonus dari saya 1 juta rupiah. Karena saya sudah nazar sebelumnya maka kamu harus terima ini. Dan ini saya bawa makanan enak-enak untuk Edi. Karena saya tahu Edi pasti belum makan. Kan dulu saya juga pernah buka rental dan sering telat makannya ketimbang ingatnya. Hehehe. Subhanallah, 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 subhanallah. Dasar Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dan tidak akan mengabaikan sesuatu. Maha menghargai segala usaha. Ya ginilah jadinya. Akhirnya saya makan bersama teman saya itu. Makanan yang menurut saya enak banget plus bonus dari Allah 1 juta rupiah. Hari gini dalam sehari dapat duit 1 juta tanpa bekerja, dari mana ya? Datang sendiri pula lagi. Saya pikir otak manusia tidak akan sanggup tembus deh berpikir. Kecuali memakai keyakinan kepada Allah. Allah mempunyai kun fayakun. Saya berpikir, Allah mah bisa saja memberikan saya sesuatu, makanan, uang, tanpa menunggu jam 12.30 malam atau tanpa menunggu saya kelaparan yang amat sangat. Tapi saya berpikir lagi, tidak seru jika Allah memberi saya makanan kalau saya tidak lapar, yang ngasihnya pada siang hari. Tidak ada suara deng-dengkannya di jantung ini, tidak ada resah gelisahnya, tidak ada kekhawatirannya, tidak ada kelaparannya dan tidak ada rasa pengorbanannya kepada Allah. Tidak seru dan tidak nikmat. Ini menurut saya, dan mungkin keimanan kita juga tidak akan bertambah kali ya. Karena ya gitu deh, segala sesuatu yang buruk menurut kita, padahal Allah punya rencana yang teramat matang dan teramat baik untuk kita. Kitanya aja mungkin ya yang tidak sabar dan tidak ikhlas. Sambil makan, saya bercerita kepada teman saya tentang kejadian-kejadian ini. Saya sedang mengetes Allah, dan teman saya tercengang, kaget sekaget-kagetnya, dan subhanallahnya lagi.
Teman saya ini sudah mempersiapkan uang 1 juta tersebut untuk saya 2 minggu lalu dan tidak diutik-utik tuh uang. Saya berpikir ulang, inilah bukti bahwa Allah sudah menciptakan rizki untuk saya jauh-jauh hari. Bahkan sebelum saya diciptakan pun, Allah sudah menciptakan rizki untuk saya duluan. Hanya saja kita harus menjemputnya. Dan ginilah cara saya menjemput rizki saya. Mana mungkin Allah yang menciptakan lambung tapi tidak menciptakan isinya, bener gak? Saya berpikir lagi, mungkin jika saya tidak mengetes seperti ini tidak akan turun tuh uang 1 juta untuk saya. Bisa jadi teman saya ini berubah pikiran atau ada keperluan mendadak dan mendesak atau lain-lain lah. Teman-teman semua yang membaca buku ini, ayolah. Ngapain juga kita banting-banting tulang kita, kerja sekuat tenaga siang dan malam, meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, istri, meninggalkan segalanya hanya untuk mengejar dunia. Ngapain bela-belain meninggalkan keluarga pergi keluar kota demi mengejar dunia? Memangnya keluarga kita senang jika mereka punya dunia tapi tidak punya kita? Memangnya kita senang jika kita memiliki dunia tapi tidak memiliki keluarga? Kitanya gak pernah ada di sisi mereka. Lantaran sibuk mengejar dunia, dunia mah perlu diambil tapi tidak usah dikejar-kejar. Kalau Allah tidak mau, tidak ridho ya gak bakalan turun tuh rizki Allah. Mau diapain juga dijamin gak bakalan turun. Sumpah deh, kalau Allah mau, kalau Allah ridho kepada kita, kita mah santai-santai aja, tidur-tidur aja di rumah. Insya Allah, rizki mah dianterin sama Allah ke rumah. Siapa coba yang bisa nahan Allah? Maka trik buat teman-teman yang ingin mendapatkan dunia atau uang gini nih triknya. Pegang Allah-nya, jangan pegang dunianya. Bikin Allah ridho kepada kita, bikin senang Allah. Puas-puasin tuh Allah, jangan bandel dan jangan membangkang kepada Allah. Turuti kemauan Allah, karena Allah lah sang pengatur segalanya, Allah lah sumber rizki, gitu. Bagaimana orang itu bisa kaya atau aman? Jika Allah memanggil dia belum siap-siap, jika Allah memanggil dia acuh tak acuh, jika Allah memanggil dia malah bilang malas. Yang lebih parahnya lagi jika Allah memanggil malah dia memaki. Ayo kita sholat, kata Allah. Sialan udah maghrib lagi aja, kata kita. Padahal kerjaan kantor masih belum beres. Ya Allah, ya Karim, bodoh permanen nih orang. Padahal Allah kan bosnya ya. Masa sama bos kayak gitu? Mau dipecat apa jadi makhluknya? Sebenarnya ini baru tes pertama. Masih ada puluhan tes saya kepada Allah. Insya Allah lain waktu saya tulis lagi deh. Soalnya saya lihat tulisan ini dah banyak, tar teman-teman jadi bosen. Isnya, Allah, mohon doanya ya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman ingin mengetes Allah juga seperti apa yang saya lakukan? Atau teman-teman sendiri yang pengen dites sama Allah? Jawaban sebenarnya sudah terjadi pada diri kita semua. Sayangnya ada yang sadar dan ada yang tidak ya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz Surah Hud ayat 6. Mohon doanya juga untuk saya ya. Terima kasih. Penulis buku Sedekah Membabi Buta, Edi Sutisna.